Baik, terima kasih Tante Lita sudah mendoakan kita semua. Uh, saat ini saya ingin share screen sehubungan dengan Yosua pasal 17 sampai pasal 24. Yosua 17 sampai pasal 24. Jadi saudara punya Alkitab di rumah sehubungan dengan bacaan-bacaan. Sekedar kita kembali review akan bacaan ini. Kita perhatikan untuk pasal-pasal terakhir ini, sesudah pasal 15, ada penentuan untuk kota-kota Yehuda dan juga milik pusaka Efraim dan Manasya. Semua pasal-pasal ini sudah menceritakan bagaimana bangsa ini Tuhan atur di dalam tempat-tempat mereka. Jadi sebagaimana mereka buat tenda untuk perkemahan mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir ke Kanaan, demikian posisi yang Tuhan buat ketika mereka menempati tanah Kanaan, ibaratnya mereka sudah ada batas-batas tanah tertentu yang Tuhan buat, dan itu menurut ketetapan suku. Jadi Tuhan atur di mana letak suku-suku itu. Dari sini kita perhatikan Tuhan itu maha atur. Dia pengatur yang paling hebat. Dan kalau kita perhatikan dari pasal 16, 17 ini mengenai milik pusaka Efraim dan juga Manasya. Ini suku dari Yusuf, di mana mereka mendapatkan pusakanya di pasal 17 ini. Setengah suku Manasya yang akan datang, mereka dipisahkan untuk ayat 1-6, keluarga-keluarga dari suku itu yang harus dibahagi. Jadi walaupun mereka ada tinggal satu suku harus dibahagi. Sebenarnya ini menggambarkan bagaimana umat Tuhan nanti ketika kita diangkat ke sorga dan hidup di dunia baru, Tuhan sudah tempatkan tempat-tempat kita. Ingat, Yerusalem baru ada 12 pintu. Dan masing-masing sudut dia berbentuk persegi, 4 persegi. Dan masing-masing sudut itu ada semakin sisi, maksud saya, untuk 4 sisinya ada masing-masing 3 pintu yang tertulis nama-nama suku Israel. Dia sementara menyatakan karakter-karakter. Ada 12 karakter dari anak-anak Yakub yang menjadi perwakilan 12 karakter manusia umat Tuhan yang akan diselamatkan. Jadi tidak sembarang kita masuk, oh iya saya masuk aja di pintu Yehuda. Oke, saya masuk di pintu Manasya. Tidak. Tuhan mengatur itu sesuai dengan karakter-karakter mereka. Demikian sistem pengaturan yang Tuhan atur melalui Yosua, tempat-tempat mereka. Jadi Tuhan atur sedemikian rupa. Jadi saudara bayangkan, di dalam pembelajaran kitab Yosua saja, kita sudah melihat bagaimana Allah mengatur. Saudara bisa bayangkan, kalau kita mengakui orang Kristen, tetapi gereja kita tidak teratur. Sedangkan kita mau ibadah, kita pun tidak duduk dengan teratur. Tuhan tidak pernah berkehendak dengan kekacauan. Karena Allah kita adalah Allah pengatur. Makanya di dalam kitab Korintus, mari buka dengan saya. Ada yang bisa baca? Dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 40. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Ada yang bisa baca? Silakan. 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Lihat itu. Paulus di dalam inspirasi Roh Kudus, dia menggambarkan karakter Allah itu. Makanya jangan suka dengan, contoh saya mau katakan,
kalau kita berjemaat dan jemaat itu wah enak sekali dekat di sini. Kenapa? Bebas. Jangan senang dengan itu. Saudara tidak akan pernah dibentuk menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, perhatikan di dalam cerita-cerita ini. Dan kita melihat bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya. Bahwa dia itu adalah Allah yang berdisiplin. Allah yang teratur. Dia tidak berkehendak kekacauan. Dia tidak suka dengan hal-hal yang tidak teratur. Makanya ciri umat Tuhan, coba perhatikan apa yang digambarkan oleh Galatia sehubungan dengan karakter Roh Kudus atau buah roh kita kenal. Lihat, Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22. Dia katakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Banyak orang berpikir damai sejahtera ini oke, damai sejahtera dia tenang. Tidak. Bukan sekedar damai sejahtera itu tercipta dengan keteraturan. Damai sejahtera bukan datang dengan sulap Anda damai. Tidak. Dengan magic Anda damai. Tidak. Damai sejahtera itu terbentuk dengan keteraturan. Makanya lihat orang yang tidak teratur, mereka kacau hidup mereka. Pikiran mereka kacau. Pelajaran sederhana dari kitab Yosua, kalau kita perhatikan ini hanya cerita mengenai Tuhan mengatur tanah-tanah mereka tempat dulu. Tetapi jauh dibanding kenapa ini dicatat dalam Alkitab. Mengapa untuk tempat-tempat tanah mereka, tempat tinggal mereka harus dicatat keteraturan-keteraturan ini. Karena bagi Tuhan itu penting bagi umat. Tuhan mau kita belajar dari apa yang sudah Dia tunjukkan. Apa yang sudah Dia nyatakan. Di dalam rumah saja kalau kita lihat anak-anak kita tidak teratur. Main game seenaknya. Belajar sampai lupa waktu. Kita yang stres orang tua. Betul tidak? Coba saudara bandingkan kalau saudara lihat anak saudara, dia hidupnya teratur. Saya ingat saya masih anak-anak, mama saya, dia suka tulis, bukan dari mama lagi, oma, opa, opung-opung saya. Mereka sudah catat, bangun jam berapa saya harus bangun, sapu, bersihkan halaman rumah, bersihkan tempat tidur, bersihkan dapur. Saudara, saya diatur dengan schedule. Dan waktu saya pertama untuk melakukan ini merasa berat bagi saya. Tetapi begitu saya hidupkan, ini menjadi satu kenikmatan. Saya pulang sekolah sudah diatur, saya langsung lari-lari di kamar saya lihat. Setelah saya pulang sekolah, apa yang saya lakukan? Oh, ganti baju, pakaiannya harus taruh di mana, itu dicatat jelas. Dan saya harus tidur siang dulu, tidak boleh main. Jadi diatur, tapi akhirnya itu yang menjadi sukacita. Kalau kita biasakan hidup kita dengan keteraturan itu menjadi kesenangan. Tidak menjadi beban lagi. Makanya Tuhan mau kita melatih diri kita, karena itu akan melatih karakter. Ingat, Tuhan menuntut dari kita itu pelajaran-pelajaran sebelumnya yang kita sudah bahas ya. Yang Dia tuntut dari kita adalah karakter. Keteraturan. Keteraturan hidup. Makanya mengapa di dalam perjanjian lama ini kitab Taurat katanya. Arti Taurat adalah keteraturan. Aturan-aturan. Hukum-hukum. Mengapa? Karena di kitab-kitab ini Tuhan mengatur hidup umatnya. Sampai dengan makanan pun diatur. Saudara bayangkan Tuhan di mana kita temukan seperti ini. Tempat tinggal diatur, makanan diatur, pakaian diatur, semua. Makanya jangan heran saudara, baca baik-baik dalam kitab Matius,
Waktu Yesus bangkit, Lukas, mari buka dengan saya. Waktu Yesus bangkit, cerita kebangkitan Yesus. Saya mau tanya, kain kafan Yesus waktu dia mati kan dipakai kain kafan. Kain kafan itu apa apa namanya terhamburan di lantai atau apa catatan Alkitab sehubungan dengan kain kafan itu? Terlipat dengan rapih. Pak Danang sudah temukan ayatnya ya. Coba buka sehubungan dengan kebangkitan Yesus ini di dalam kitab sebentar ya. Jadi kita harus lihat ayatnya juga. Jadi sebenarnya Yesus itu dia teratur hidupnya. Bayangkan kain kafan saja yang sudah ibaratnya ya sudah bangkit, lempar aja kainnya, ya kan sudah kotor penuh darah juga. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia sangat menghargai hal-hal yang terkecil. Di dalam Kalau Yohanes 20 ayat 7, Pendeta, Yohanes ya, itu bukan. coba buka. 20 ayat. Sedang kain peluh tadinya di kepala Yesus terletak dekat kain kafan itu, di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Iya, itu dia. Sudah diatur, sudah dilipat dengan rapi. Terima kasih kami Ranti. Jelas, itu karakter Tuhan. Jadi tidak ada orang pengikut Tuhan yang tidak hidup teratur. Tidak ada. Kalau dia pengikut Tuhan, lebih cinta dia kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih teratur hidupnya. Lebih terarah dia. Dia tahu kemana dia akan pergi. Makanya di sini di pasal 17 ini dicatat di sana di ayat 7 sampai 13 mengenai bangsa yang menjadi milik mereka nanti. Dan ayat 14 sampai 18 bagaimana Yosua memberikan jawaban kepada kaum suku Yusuf ini, karena mereka katakan kita hanya dapat satu bagian sementara kita banyak, tapi Yosua katakan buka hutan. Memang satu bagian itu, tapi kamu buka hutan. Perhatikan, dalam hal ini Yosua menunjukkan keadilannya, menunjukkan akan karakter seorang pemimpin yang bijaksana, tahu mengatur mereka. Jadi tidak ada kekacauan. Saudara baca baik-baik cerita-cerita ini. Selama mereka mengikuti aturan yang Tuhan atur, tidak ditemukan kekacauan. Makanya tadi buah roh itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu dihasilkan karena keselarasan di dalam mengikuti peraturan yang sudah ada. Selaras itu. Di dalam jemaat itu akan damai kalau sistemnya atau dalam hal untuk dia punya pengaturan di dalam jemaat atau apa kata lain, bahasa lain yang kita bisa sebutkan, administrasinya teratur, ikuti aturan, persetujuan bersama. Saudara sementara menggambarkan sorga di situ. Dalam rumah tangga pun demikian. Di dalam keluarga, kalau keluarga itu teratur, prinsip mereka jalan, anak-anak mereka, orang tua, ayah, ibu, di dalam keselarasan, di sana ada damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu kalau kita berdoa, Tuhan, berikan aku damai sejahtera-Mu, kadang-kadang kita lupa ketika kita minta damai sejahtera, yang Tuhan tuntut adalah keteraturan. Amin.
Tuhan tuntut keteraturan. Jangan pernah kita minta damai sejahtera dan lupa dengan keteraturan. Lupa dengan peraturan-peraturan. Karena itu bagian dari buah roh damai sejahtera. Pasal 18. Di pasal ini pertama kali mereka membangun kemah suci ini, kemah pertemuan, disebut sebelumnya sebagai kemah pertemuan. Mereka bangun itu di Silo, di ayat 1. Di ayat 2-7, dibangkitkan 7 suku yang masih ragu-ragu. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua pada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali padaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya, akan tetapi tinggal di dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari padaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Ini metode Yosua. Ketika dia melihat ada bangsa, ada suku-suku ini, 7 suku yang ragu-ragu, tapi dalam bahasa Yosua dia katakan kamu bermalas-malasan. Padahal mereka ragu dengan keadaan itu. Makanya Yosua katakan, catat kondisi di mana kalian akan pergi. Jadi ini kebijaksanaan yang Yosua tunjukkan kepada umat. Di antara kita, di gereja saudara-saudara dan gereja kami masing-masing, ada orang-orang yang memiliki keraguan-raguan di dalam mengenal Tuhan. Bukan sedikit orang Kristen yang masih ragu dia itu selamat atau tidak. Betul tidak? Banyak orang Kristen masih ragu dengan keselamatan itu. Pemimpin yang bijaksana, saudara-saudara dipanggil menjadi imamat yang rajani. Mendorong mereka untuk membongkar segala keraguan-raguan umat. Dorong orang-orang ini. Yosua memberikan amanah, memberikan amaran, petunjuk-petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Dan lihat petunjuk yang dia suruh kepada mereka. Tiap-tiap suku dia katakan, pergi menjelajahi negeri pertama. Mencatat keadaan, dan yang mereka lihat di mana mereka akan tinggal. Menjelajahi dan mencatat keadaan itu. Kepada siapa dia suruh? Orang yang ragu-ragu. Orang yang malas. Pelajaran yang baik yang kita tarik dari sini. Dari pelajaran ini. Di dalam jemaat ada orang-orang yang demikian. Ada orang-orang demikian. Kita perlu mendorong mereka dalam pekerjaan Tuhan. Kalau ada yang malas-malas, ada yang ragu-ragu di dalam jemaat. Dorong mereka dalam pekerjaan Tuhan. Buat satu pekerjaan yang paling sederhana yang dapat mereka lakukan untuk Tuhan. Yang paling sederhana, ini pekerjaan paling sederhana Yosua suruh. Hanya pergi menjelajahi dan mencatat. Dengan kata lain, dia mengalihkan pikiran mereka yang malas kepada hal yang lebih giat. Kadang-kadang kita kalau lihat orang malas, kita langsung marah-marah. Kalau kita lihat orang yang tidak mau bekerja atau ragu-ragu, atau kita langsung emosi. Dasar dia begini-begini. Tidak. Di dalam pelajaran ini, Yosua memberikan satu pendidikan yang baik bagi pembaca Alkitab. Roh Kudus menuntun umat ketika membaca ini kita bisa melihat hal-hal yang tepat. Di dalam kitab Yosua,
Tuhan sudah mengajarkan bahwa sudah menyatakan dan mengajarkan Yosua adalah hamba Tuhan yang bijaksana. Jadi tingkah laku yang dilakukan Yosua di dalam kebijaksanaannya itu di bawah tuntunan Roh Kudus. Yang supaya begitu kita pelajari, ini sebenarnya hal-hal yang kelihatan kecil bagi kita. Kita cepat sekali menghakimi orang. Belum kita dorong orang itu untuk hidup, untuk maju, kita sudah patahkan mentalnya. Umat Tuhan di dalam pertumbuhan kekristenan, hal-hal yang sederhana ini yang sering kita lupakan. Kita suka melihat hal-hal yang besar. Oh, buat mungkin buat mujizat atau menjadi pengkhotbah hebat. Tetapi hal-hal yang sepele kelihatannya di dalam kehidupan berjemaat, ini kurang kita perhatikan. Makanya metode Yosua untuk menyederhanakan pekerjaan yang rumit bagi orang-orang ini, mereka lakukan dengan setia. Dan ingat, pembagian ini ada 7 bidang, 7 bagian. Angka 7 yang sering muncul di sini. Dan kita tahu untuk angka 7 itu adalah angka kesempurnaan Tuhan. Mengapa itu diambil dari kitab Kejadian? Kita sudah tahu bersama. Kejadian pasal 1 sehubungan dengan penciptaan. Kesempurnaan dari penciptaan itu datang kepada hari yang ke-7. Di mana Allah memetraikan semua yang dia lakukan dalam ciptaan 6 hari lamanya. Dia metraikan dengan hari yang ke-7. Jadi, angka 7 menjadi angka kesempurnaan ilahi. Dan di dalam pembagian tanah ini pun Yosua menggunakan sistem yang sama. Makanya tidak heran Alkitab sering muncul angka-angka ini. Angka 7, angka 14, 144.000, 12. Ini sebenarnya angka-angka kesempurnaan. Angka 7 angka kesempurnaan Allah. Angka 12, kelipatan 12 adalah angka umat. Kesempurnaan umat. Daerah khusus suku Benyamin, batas-batasnya di ayat 11-20, dan kota-kota yang ada di dalamnya. 6 suku lainnya akan ditemukan di pasal berikut ini. Dalam gambaran tentang tanah Yehuda dan Benyamin, coba perhatikan di dalam pasal berikutnya, pasal 19. Pasal 19 milik pusaka suku Simeon, suku Sebulon, dan ingat, dari suku Sebulon, Bethlehem. Salah satu milik Zebulon. Bethlehem, di mana Yesus lahir. Saya senang untuk membaca kadang-kadang kita kalau baca seperti ini, hanya nama suku-suku, tempat-tempatnya, daerah-daerahnya, nama-nama kotanya. Tetapi saudara kalau baca Alkitab, baca dengan tekun. Karena ini adalah kenapa ini dicatat? Mengapa nama-nama kota ini dicatat? Sebenarnya ada berbagai pandangan yang kita boleh perhatikan. Dan salah satu yang menarik saya dari pandangan ini, bagaimana Tuhan mengganti. Bukan lagi mengganti, tapi malah Tuhan izinkan untuk bangsa Israel tetap membawa nama kota itu yang diberikan nama sesuai dengan nama-nama dewa-dewa Kanaan. Banyak kota-kota di sana, kalau saudara perhatikan, kayak seperti di pasal 19 ada Bet Lebaot, Saruhen, Hasar, Horma. Ini nama-nama bukan bahasa Ibrani. Nama-nama ini Baalat Be'er. Baal itu nama-nama dewa orang Kanaan. Tapi dia tetap tercatat di sana. Saya mau tanya, kenapa Tuhan nggak ganti saja nama-nama mereka ini? Tuhan tidak mengganti nama kota-kota itu. Tetap ada di sana. Dengan kata lain, bangsa Israel sebenarnya
Tuhan sementara mendidik mereka untuk boleh dapat menumbangkan kota-kota ini, menumbangkan dewa-dewa mereka. Jangan sampai mereka, ingat pesan Tuhan, jangan kamu kawin-mawin dengan mereka. Ya kan? Jangan sampai kamu kawin-mawin dengan bangsa-bangsa ini. Tapi yang terjadi berlawanan. Mereka kawin-mawin dengan bangsa-bangsa ini. Mengangkat sumpah dengan mereka. Sedikit saya singgung, saudara sekarang sudah di dalam kitab Hakim-Hakim. Coba perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim. Waktu malaikat Tuhan ada di Bokhim. Di pasal 2, malaikat Tuhan ada di Bokhim. Tapi perhatikan nama-nama kota yang tidak ditaklukkan oleh bangsa Israel. Nama-nama kota yang tidak ditaklukkan oleh orang Israel. Penduduk Bet-Sean dari ayat 27. Bet-Sean, Yibleam, Megiddo, dan semua suku-suku ini, kata malaikat itu, di pasal 2, malaikat ini katakan, ayat 3, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa nama-nama kota-kota ini tidak diubah? Sebenarnya bukan hak Tuhan untuk menyuruh kota-kota itu diubah. Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk mampu membawa orang Kanaan mengenal Allah. Tapi mereka lawan apa yang Tuhan minta. Akhirnya nama-nama ilah-ilah mereka tetap mengiung di telinga mereka. Terdengar selalu di telinga mereka. Hanya menyebut nama kota-kota itu. Mereka mengingat Allah-Allah orang Kanaan. Dan sebenarnya waktu malaikat ini datang di Bokhim, dia bukan hanya kecewa terhadap orang Israel yang tidak menghalau bangsa ini. Makanya coba perhatikan di dalam kitab Raja-Raja, Yosia, dia bersihkan semua yang berhubungan dengan berhala. Kalau bangsa ini mengetahui maksud Tuhan, mereka akan binasakan semua, mereka akan hilangkan semua jejak yang sifatnya ada nama Allah orang Kanaan. Sebenarnya demikian. Tetapi mereka tidak lakukan. Makanya kata malaikat ini, mereka orang-orang Kanaan itu, semua kota-kota itu yang tidak engkau halau, mereka akan menjadi jerat bagimu. Saudara, pelajaran ini penting. Kalau dosa kita tidak seluruhnya kita hilangkan, kalau dosa itu tidak seluruhnya kita basuh bersama Tuhan, dosa itu bisa menjadi jerat bagi kita. Dan akhirnya kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk di kerajaan Kanaan sorgawi. Jangan izinkan sesuatu yang masih berbau dosa ada tersimpan di dalam hidup kita. Bangsa Israel menjadi jerat bangsa Kanaan dengan kota-kota, nama-nama kota-kota ini. Karena Israel, umat Tuhan ini, tidak bertindak dengan bijak, tidak mendengarkan amaran Tuhan. Tuhan berperang dengan mereka.
tapi mereka meninggalkan sisa-sisa dari penyembah-penyembah berhala ini. Kita masing-masing sementara berperang bersama dengan Tuhan untuk mengalahkan dosa-dosa yang ada dalam hati kita. Tetapi ada satu titik kita akan gagal kalau kita membuat perjanjian dengan dosa itu. Saudara mengerti maksud saya? Kita sayangi dia. Kita pelihara dosa itu. Dan kita cintai dosa itu melebihi Tuhan. Akhirnya dosa ini yang kita simpan, itu akan menjadi jerat dalam hidup kita. Ada satu masa di mana dosa ini akan menyeret kita, mempermalukan kita. Bukan hanya dipermalukan di atas dunia ini, tetapi dipermalukan sampai di kerajaan sorga. Para malaikat sorga akan menutup muka wajah mereka, melihat dosa kita yang tidak kita basmi, tidak kita bantai dengan Tuhan. Pelajaran ini sangat sederhana, tetapi mengajarkan bagaimana bangsa ini yang tidak mau meninggalkan, membasmi keseluruhan apa yang diperintahkan Tuhan mengenai orang-orang penyembah berhala. Mereka tidak dengarkan, akhirnya itu menjadi jerat bagi mereka. Kita lanjut. Di pasal 20 ini ada kota-kota perlindungan. Dari ayat 1 sampai ayat 9, saudara baca di sana. Kota perlindungan ini fungsinya adalah untuk melindungi seseorang yang membunuh, tapi pembunuhannya itu tidak disengaja. Dengan kata lain, dia dilindungi dari kaum keluarga yang dirugikan. Ini menjadi bayangan pekerjaan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan menjadi tempat perlindungan itu. Yesus menjadi tempat perlindungan kita. Ketika ada dosa-dosa yang sementara menuntut kita untuk dibinasakan, Tuhan menjadi tempat perlindungan. Makanya ketika Tuhan suruh bangsa Israel buat satu tanah perlindungan, itu di pasal 20 ini. Buat tanah perlindungan, itu bukan satu kebetulan, saudara. Setiap gambaran yang Tuhan bentuk di dalam kitab perjanjian lama ini, itu sementara menggambarkan pekerjaan Mesias. Jadi kota perlindungan yang diberikan, dan saya mau katakan, kota-kota perlindungan banyak yang akhirnya orang-orang yang ada hidup di kota-kota ini menjadi jahat. Sebenarnya bukan jahat bagaimana ya. Contoh kota Nazaret, di mana Yesus bertumbuh. Tuh. Itu disebut kota jahat. Di sana tidak ada pendidikan formal. Makanya di dalam pandangan para imam itu kota jahat. Di sana ada pembunuh yang melarikan diri. Di sana ada penjahat-penjahat yang melarikan diri. Yang mereka dilindungi. Jadi dengan kata lain, kota-kota ini orang lain tidak boleh masuk. Saudara lihat, makanya tidak heran waktu kelahiran Yesus, begitu dia lepas dari Mesir, Alkitab mencatat dia pergi ke Nazaret dan menjadi besar di sana. Mengapa Yusuf lari ke Nazaret? Itu sebagai satu perlindungan, supaya dia tidak dikejar. Kota-kota perlindungan ini, tempat perlindungan dari kejaran-kejaran musuh. Dan ini gambaran yang Tuhan gambarkan di sini. Cerita ini begitu hebat bagi saya. Saya berpikir, bukan main Tuhan. Tapi dia bukan masalah mengekskluskan dosa.
atau mengizinkan dosa. Tidak. Fungsi kota perlindungan adalah untuk membawa orang-orang ini menyadari kondisi mereka dan mereka boleh bertobat. Tuhan tidak membatasi mereka tidak boleh kembali di Yerusalem. Tidak ada batasan itu. Mereka boleh kembali. Makanya waktu Yesus berada di Nazaret, yang disebut kota yang jahat, tapi di sana dia nyatakan kasih Allah yang terbesar. Konsep Allah kelihatan di situ. Di mana banyak kejahatan, di sana hadirat Allah muncul. Kota Nazaret paling banyak kejahatan, tapi di sana Yesus hadir. Amin. Yesus tidak pergi ke Yerusalem, kota yang solemn, orang-orang berbakti. Yesus tidak ke sana, sudah. Yesus pergi ke kota yang jahat. Kenapa? Karena dia adalah obat bagi orang jahat. Bukan obat bagi orang saleh. Dengan kata lain, ketika Tuhan menempatkan pasal 20 ini di dalam kitab Yosua, dia sementara menyatakan bahwa manusia itu punya pengharapan. Tidak ada jahat sejahat-jahat pun yang tidak ada obatnya. Yang tidak ada jalan keluar. Jadi umat Tuhan yang saya kasihi, jangan pernah berpikir bahwa dosamu lebih besar daripada anugerah pengampunan Allah. Jangan pernah berpikir itu. Bukti Tuhan menempatkan kota perlindungan, dia sementara menyatakan kasih. Tetapi di dalam pengaturan-pengaturan Tuhan seperti ini, orang Israel tidak bisa melihat jauh apa yang direncanakan Tuhan. Malah yang disayangkan, kota-kota perlindungan ini menjadi tempat di mana para penyamun itu bersarang. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ibaratnya orang katakan, sudah basah, ya tenggelam saja sekalian. Jangan kita punya konsep seperti itu. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan entah itu kesempatan yang singkat ataupun lama, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kota perlindungan adalah tempat di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Dan di dalam cerita Nazaret, Yesus datang ke sana untuk mendapatkan orang-orang yang jahat ini. Memperoleh di tangannya orang-orang. Dengan kata lain, Tuhan sementara mendemonstrasikan kasih Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas dengan berapa besar dosa. Tidak terbatas dengan berapa hebat kejahatan yang engkau buat. Kasih Allah sanggup menerobos hati yang paling keras sekalipun untuk dipulihkan ke dalam karakter ilahi. Tuhan sementara nyatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Di pasal 21, ketika kita datang di pasal 21, inilah kota orang-orang Lewi. Dia tidak katakan ini tanah atau pusaka orang Lewi. Tidak. Dia langsung tempatkan kota-kota orang Lewi. Jadi orang Lewi itu bukan mendapatkan tanah tempat tinggal. Tidak ada pusaka kepada mereka. Tetapi mereka tinggal di antara orang-orang suku-suku ini. Kota-kota di antara suku-suku. Di sana mereka tinggal untuk menyebar. Demikian sistem keimamatan yang digambarkan dengan keimamatan Yesus. Yesus tidak tinggal di gua atau di menara-menara untuk mengasingkan dirinya. Tidak. Dia membaur dengan umat.
Sebagaimana orang Lewi disuruh membaur dengan umat. Mereka tidak punya pusaka. Tidak ada tempat sendiri mereka. Tapi mereka dibaurkan di antara umat. Demikian gambaran kealahan. Di mana Tuhan itu selalu membaur. Aku tinggal dengan kamu. Kamu tinggal dengan aku. Perlambangan keimamatan orang Lewi adalah perlambangan Tuhan sendiri. Di dalam kinerja keselamatan. Untuk menyatakan Allah tidak pernah meninggalkan. Kehadiran orang Lewi di antara orang Israel. Di kota-kota orang Israel. Sebagai perwakilan hadirat Tuhan di antara mereka. Makanya pemazmur katakan, berbahagialah orang yang datang atas nama Tuhan. Demikian orang-orang Lewi yang datang di kota-kota mereka yang membawa nama Tuhan. Saudara, ada sukacita kalau ada hamba-hamba Tuhan mau mengunjungi rumah-rumah saudara. Berdoa bersama saudara-saudara. Jangan pernah tinggalkan mereka. Dan di sini kaum-kaum itu diberikan. Tidak ada bagian tertentu bagi mereka. Di ayat 1, mereka menetapkan kota-kota sesuai dengan janji Allah. Ayat 1 dan 2. Ayat 3-8, pencalonan kota-kota yang sesuai dari beberapa suku dan pembagiannya kepada masing-masing keluarga suku ini. Berarti lihat itu. Di ayat 9-42, katalog kota-kota 48 jumlahnya seluruhnya. Dan ayat 43-45, sebuah tanda terima masuk dengan penuh, secara penuh dari semua yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya Israel. Demikian orang Lewi tidak mendapatkan pusaka, tetapi dia tinggal di antara umat. Dia tinggal di antara umat. Di ayat pasal 22, banyak hal yang khusus. Ini suku-suku di seberang sungai Yordan. Tentang 2,5 suku. Meskipun tidak ada yang memisahkan mereka dari suku-suku lainnya, kecuali sungai Yordan. Ingat, ada suku yang tinggal di tepi sungai Yordan. Mereka tidak mau lanjut. Suku-suku Benyamin, kan? Di dalam pasal 22 ini, di ayat 1-9 menceritakan mengenai pemecatan Yosua atas milisi suku-suku itu dari perkemahan Israel. Di mana suku-suku itu pernah bertugas sebagai pembantu selama semua perang Kanaan. Setelah itu mereka kembali ke negeri mereka sendiri. Ini suku-suku yang tidak mau maju yang lalu di pasal-pasal sebelumnya. Dan mezbah yang mereka bangun di perbatasan Yordan sebagai tanda persekutuan mereka dengan tanah Israel. Di pasal 22 ini coba perhatikan di ayat 5. Ini pesan Yosua, hamba Tuhan itu. Lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan padamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini adalah ungkapan Yosua untuk cara mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, bagaimana saya dapat mengasihi Allah? Bukan saudara bernyanyi dan rajin masuk gereja, bukan itu mengasihi Allah. Di dalam konteks ini dia katakan, lakukan dengan setia perintah dan hukum yang diberitakan Musa, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Jadi mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Kedua, mengikuti perintahnya. Ketiga, berpaut kepadanya. Dan keempat, berbakti kepadanya dengan segenap hati. 4 poin ini untuk menyatakan kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, tentu kita tunjukkan dengan apa? Menurut
karakter kita adalah karakter seorang penurut. Beraturan. Tanda kita mengasihi Allah, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yang mana perintah itu? Tentu kita tahu yang disebut perintah itu Taurat atau aturan-aturan. Yang secara literal dicatat di dalam 10 hukum Tuhan. 10 perintah Allah. Itu secara literal. Tetapi penjabarannya, saudara boleh baca di dalam kitab Musa ini. Dan pada khususnya kitab Ulangan. Yang diulangi Musa sehubungan rangkuman dari apa yang sudah Tuhan buat di masa lalu. Jadi, rangkuman perintah-perintah Tuhan itu dirangkum di dalam kitab Ulangan. Seperti Pancasila ada 5 dan dia punya dalih-dalih banyak. Sama dengan hukum Allah, ada 10 tapi dalihnya banyak. Banyak dalih-dalihnya. Saudara boleh baca sendiri di sana. Jadi kalau kita mengerti Tuhan hanya sekedar jangan ada alamu di hadapanku dan jangan membuat bagimu patung pahatan. Oke Tuhan, saya tidak menyembah patung. Itu yang saudara baca. Yang literalnya. Tetapi ada yang lebih dalam itu. Makanya Yesus di dalam Matius pasal 5, Yesus jabarkan sehubungan dengan dimensi hukum itu. Ibaratnya dia punya dalih-dalih semuanya di sana. Kalau Alkitab catat, hukum Allah catat, jangan bersinah. Bersinah bukan hanya sekedar bersinah. Ketika pikiran jadi cabul, kamu sudah bersinah di dalam hati. Membunuh bukan sekedar kita membunuh orang, menikam, mengeluarkan darahnya. Tidak. Tapi di dalam dalih Tuhan, dalam perhitungan Tuhan, membunuh itu melalui kata-kata kita yang kasar, menghancurkan mental orang lain, menghina orang, memaki orang, menempatkan dia dalam posisi yang rendah, saudara sementara membunuh dia. Di dalam catatan sorga, saudara seorang pembunuh. Demikian dalih-dalih. Jadi kalau kita orang Kristen, jangan hanya terbatas di dalam hukum yang literal ini, yang nampak. Tapi sebenarnya di balik itu ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Makanya Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan menuntun kamu ke seluruh kebenaran. Kata seluruh itu tidak terbatas dengan 10 hukum Allah. Tetapi kepada dimensi-dimensi hukum itu sendiri. Makanya cara mengasihi Allah dikatakan di sini, kita menurut, kita mengikuti perintah, kita memperhatikan dimensi-dimensi Tuhan. Dimensi karakter Allah. Dan tadi kita sudah dapat sedikit dari dimensi karakter Tuhan. Bahwa Allah itu beraturan. Kalau kita tidak beraturan, sebenarnya kita sementara lakukan dosa. Amin. Yesus sendiri ajarkan keteraturan itu. Alam semesta, laut pun tidak melewati batas-batas. Sehebat-hebatnya meteor di udara. Sambar sana, sambar sini. Tapi dia tahu di mana dia itu berada. Allah mengendalikan semuanya. Bumi tahu berputar pada porosnya. Matahari pun tahu berputar pada porosnya. Bayangkan kalau alam semesta ini mengalami kekacauan, saudara dan saya tidak akan ada hari ini. Demikian Tuhan memberikan gambaran-gambaran ini. Mesbah yang mereka bangun di perbatasan Yordan sebagai tanda persekutuan mereka dengan tanah Israel. Di ayat 10 dari pasal 20 ini. 22 maksud saya.
Dikatakan di sana, ketika mereka sampai di Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah orang Bani Ruben, Bani Gad, dan kebiasaan orang Israel. Kalau mereka mengangkat sumpah, dan ini sebenarnya bukan kebiasaan orang Israel, itu kebiasaan orang Mesopotamia. Kalau mereka membuat satu perjanjian, mereka buat tugu. Tapi di dalam hal ini mereka bukan tugu yang mereka bangun, tapi mezbah. Mezbah, kalau bangun mezbah pasti ada pertumpahan darah di situ. Ada pengorbanan di situ, itu kalau bicara mezbah. Mereka sembelih binatang. Namun sementara darah itu dialirkan, mereka menggambarkan demikian orang yang melangkahi perjanjian, mereka akan menjadi sama dengan korban itu. Mereka bersumpah. Jadi saudara, di masa ini memang kalau saat ini kita sudah tidak ada seperti itu lagi ya. Ada nggak di zaman milenial ini orang masih melakukan sumpah-sumpah demikian? Oke, saya bersumpah kalau saya melanggar, saya akan menjadi sama dengan binatang ini. Saya akan menjadi, ada nggak? Sudah tidak ada. Mengapa? Karena kita umat milenial sekarang lebih mudah bohong. Lebih mudah berbohong. Makanya untuk hal-hal seperti ini tidak lagi mereka akan lakukan. Bukan saya katakan kita umat sekarang lebih banyak pembohong ya. Tetapi ingat, menjelang kedatangan Tuhan, imoralitas itu meningkat. Moral manusia dalam keadaan yang sangat-sangat jelek. Makanya semua hal-hal yang baik di dalam Alkitab, sebenarnya bukan saya ajak kita, ayo kita belajar untuk bersumpah. Tidak. Alkitab juga ajarkan jangan kita bersumpah. Cukup ya katakan ya, tidak katakan apa? Tidak. Jangan mengangkat sumpah lagi. Tapi ingat, ini kebiasaan, ini saya hanya mau angkat latar belakang mereka buat seperti ini. Jadi kalau kita baca, ada sumpah-sumpah seperti ini, ada bangun mezbah, ada yang bangun tugu. Kita tidak heran, karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka di masa Mesopotamia kuno. Sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Tetapi bayangkan bangsa ini meniru kebiasaan-kebiasaan orang kafir dan menjadikan itu menjadi kebiasaan keagamaan mereka. Kebiasaan-kebiasaan kekafiran dijadikan kebiasaan-kebiasaan keagamaan orang Israel. Tadinya disuruh buat tugu, tapi sekarang tugunya diganti menjadi apa? Mezbah. Jadi saudara lihat, tapi dalam cerita ini Tuhan tidak persalahkan mereka. Allah tidak persalahkan membuat seperti itu. Dengan kata lain, sebenarnya itu bukan tidak menjadi apa ya, masalah bagi Tuhan untuk hal-hal seperti ini. Makanya jangan heran, saya sering katakan ini. Banyak saja kita di kekristenan, kita masih membawa sifat kekafiran. Contoh, mimbar. Saudara pikir mimbar datang dari sistem kekristenan sesungguhnya? Tidak. Mimbar itu datang dari kekafiran. Apalagi yang saudara tahu? Pesta perkawinan. Minta maaf ini. Iya. Pesta pernikahan. Pakai dayang-dayang. Itu sifat kekafiran. Tapi Tuhan tidak permasalahkan itu. Saudara lihat. Tuhan tidak permasalahkan. Karena banyak hal-hal yang tidak sempurna yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat selagi itu untuk kemuliaan namanya, dia izinkan itu. Tuhan mengizinkan itu. Yang sifatnya tidak menjadi batu sandungan. Yang tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara yang lain. Tuhan izinkan. Makanya jangan sampai kita, maksudnya kita orang Kristen, ada yang sangat strict ya. Oh jangan ini, jangan itu dari kekafiran. Jangan kita lupa, sedangkan kita pakai dasi, itu budaya kekafiran.
Tidak ada budaya yang benar di dalam dunia ini. Makanya di dalam konteks kitab Yosua pasal 22 ini, ketika mereka mengadakan sumpah, dan sumpah mereka disimbolkan dengan mezbah yang tadinya itu tugu, tapi sekarang dia membuat jadi mezbah. Dan di sana ada pesan, ada sumpah di sana yang harus mereka jalankan. Dan Tuhan tidak mempersalahkan mereka. Di sini Tuhan diam. Di pasal 23 kelanjutan dari pasal itu, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Sebelum Yosua mati, dia memberikan wejangan-wejangan. Saya senang dan saya garis bawahi di sini. Di ayat 6 dia katakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Saudara, pesan Nabi Yosua di bawah inspirasi Roh Kudus yang menjadi pelajaran sepanjang zaman. Hidup yang paling aman apabila kita mengikuti apa yang tertulis. Saya sebagai pendeta, ketepatan saat ini saya ditugaskan menjadi gembala di Jemaat Jehovah Rafa. Di dalam aturan-aturan yang sementara saya buat juga untuk kita supaya ada hidup damai sejahtera, artinya beraturan, selalu saya landaskan kepada yang tertulis. Paling aman itu. Saya suka ajarkan untuk hal-hal yang tertulis. Jangan kita berdasarkan pengalaman. Pengalaman tidak cukup. Kadang-kadang pengalaman itu menjebak. Tapi sesuatu yang sudah tertulis, apalagi itu bentuknya firman Tuhan, itu sudah absah. Kalaupun dia tertulis menjadi aturan di jemaat, contoh, saya pikir aturan itu mereka sudah pikirkan dengan matang. Ikuti aturan. Ikuti tulisan. Makanya di sini Yosua katakan, kuatkan benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis. Dia tidak katakan, kuatkan dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu lihat dengan Tuhan. Bukan itu. Bukan hanya sekedar melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Tapi dia tekankan mengenai hal yang tertulis. Dan dia katakan, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini fungsi mengikuti yang tertulis. Karena kalau tidak tertulis, contoh, saya hanya katakan, Ibu Foni, ya, jangan mencuri. Ibu Foni nangkap, Pendeta James bilang jangan mencuri. Oke. Tapi begitu dia lihat ada anak yatim tidak makan, sudah kelaparan, dan dia tidak bawa uang. Ibu Foni tidak bawa uang. Dan ada tukang roti di sana sementara pergi ke dapur. Rotinya free di depan. Pendeta James bilang jangan jangan mencuri. Tetapi dia belum definisikan sebenarnya kan. Akhirnya apa yang dia akan lakukan? Saya ambil roti untuk kebaikan anaknya. Dia mencuri untuk kebaikan anaknya. Saudara perhatikan. Tindakan yang dilakukan karena berdasarkan apa yang didengar saja. Jadi waktu datang sama James, Tante Foni datang sama James. Saya tadi ambil roti tidak bayar, karena saya sayang melihat anak itu, saya tidak punya uang, saya tidak bawa uang, saya beri makan anak itu dengan roti yang saya ambil di situ. Saya mencuri. Nah, saya pun akan berpikir, benar juga ya. Bisa jadi ini. Ini dapat dibenarkan. Kasihan anak sudah lapar. Bisa terjadi pendalihan. Baik saya yang mengatakan dengan Ibu Foni yang melakukan. Tapi kalau sudah tertulis, saudara,
Mau tanya sama siapa yang tertulis itu? Bisa ngerti nggak? Jadi sifat verbal dengan yang tertulis ini berbeda. Kalau tertulis sudah jangan mencuri. Titik, jangan mencuri. Tidak ada dalih-dalih sama sekali di dalam kata itu. Kalau dia secara verbal, saudara bisa tawar-menawar dengan saya. Bisa mengerti ya? Makanya Yosua katakan supaya kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti apa yang kamu lihat. Jadi bagaimana kamu lihat, bagaimana dia tertulis, itu yang lakukan. Ini hebat cara apa namanya? Roh Kudus memberitahukan lewat Yosua kepada kita. Hal yang paling aman, prinsip yang akan terbentuk di dalam kehidupan kita, kalau kita mempraktekkan hal-hal yang tertulis. Makanya umat Tuhan yang dikasihi, ini adalah umat yang sementara baca Alkitab, dan sekarang sudah dimasuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Minggu depan kita akan bahas Hakim-Hakim. Sampai batas saudara bacaan saudara. Di dalam bacaan ini, selama kita membaca dan sekarang sudah di kitab Hakim-Hakim, perhatikan hal-hal yang tertulis baik secara konteks dan tekstual. Perhatikan latar belakang itu. Ada hal-hal di mana tulisan itu Allah tidak bertindak. Ada hal-hal di mana Allah itu langsung bertindak. Kita harus tahu memilah hal ini. Kita harus melihat. Tapi menyangkut peraturan-peraturan, semua peraturan ini tidak ada pendalihan. Apa yang ditulis, itu yang kita ikuti. Itu yang paling aman. Ikuti dulu. Jangan dulu kita membantah. Jadi contoh, kalau Tuhan katakan, jangan mencuri. Jangan berzina. Ikuti dulu. Makanya pernah ingat waktu kita belajar mengenai doa, kita harus belajar berdoa mengakui dosa-dosa berdasarkan apa yang tertulis. Tuhan, ampuni dosa saya yang sudah memiliki ilah lain di hadapan saya. Aku telah melakukan ilah lain di hadapan Tuhan. Menjadikan satu benda melebihi Tuhan. Itu ilah lain. Ketika kita mengikuti yang tertulis, Roh Kudus akan lebih mudah membuat pengertian dalam pikiran kita. Dia akan bicara itu. Saudara akan memiliki pengalaman yang lain. Makanya mendengar suara Allah ketika saudara membaca yang tertulis. Saya ingat dulu ada guru rohani saya, misioneri. Dia bilang, kamu mau dengar suara Tuhan, James? Baca Alkitab itu keras-keras, kamu dengar suara kamu sendiri. Suara Allah sementara menghibur kamu. Saya pikir benar juga dia. Baca Alkitab itu keras-keras, dia katakan. At least setidaknya telingamu mampu mendengar. Jangan kita hanya dengar, baca dalam hati, komat kamit dan diam, tidak ada kesan. Dia katakan, izinkan telingamu mendengar. Tidak perlu kita teriak sampai orang lain mendengar, tapi setidaknya telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan, dan hati kita merenungkan setiap ungkapan-ungkapan itu. Tuhan sementara berbicara. Tuhan sementara berbicara. Di dalam pasal ini, yang terjadi di ayat 1 dan 2, sebuah konvensi negara bagian untuk berkonsultasi tentang kepentingan bersama dari tanah mereka, mengatur apa yang telah mereka lakukan, dan dalam kehati-hatian mereka. Di pasal 23 ini, ayat 1 dan 2, dia katakan, dipanggil seluruh para tua-tua, hakim, dia katakan, aku telah tua. Pesan-pesan Yosua yang terakhir. Dan ini menjadi perenungan saya juga pribadi. Perenungan kita umat Tuhan secara pribadi. Apa yang telah kita lakukan selama masa hidup kita di atas dunia ini kepada banyak orang. Kepada orang-orang di sekitar kita. Pastikan setiap tindakan kita adalah tindakan mendidik orang lain untuk mengenal Tuhan.
membawa setiap pikiran orang lain untuk percaya kepada Allah yang engkau sembah. Untuk membawa setiap pikiran mencintai Tuhan yang engkau kasihi itu, yang sudah mengasihi engkau lebih dahulu. Hal-hal ini yang kita lakukan. Yosua di akhir hidupnya, dia kembali berpesan. Jadi saudara bayangkan, di dalam kehidupan Yosua, dari pasal 1 dia dicatat sehubungan dengan apa yang Musa tinggalkan kepadanya. Dia bekerja dengan giat hanya untuk keselamatan umat. Demikian orang yang diliputi oleh Roh Kudus, yang diselimuti oleh kasih Allah, mereka akan dipenuhi dengan cinta kepada umat dan membawa umat untuk mengenal Tuhan. Makanya saudara, kalau kita dalam berjemaat masih benci-benci saudara kita, Roh Kudus belum dengan kita. Karena salah satu tanda di mana Tuhan ada menyertai saudara, hati saudara sementara diliputi Roh Tuhan, saudara penuh dengan cinta untuk keselamatan orang lain. Semakin kita mencintai Yesus, semakin kita rindu musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, semakin kita rindu mereka untuk dapat diselamatkan. Itu tanda saudara sementara dikuasai Roh Allah. Banyak orang, dan saya saksi melihat itu, berdoa, katanya dia dikuasai Roh Kudus, tapi dia buat pertengkaran orang lain, buat pemecah. Kamu tahu, si A benci sama kamu. Doakan dia. Ya, mana dia mau doakan? Kita sudah kasih cerita buruk. Tapi atas nama Tuhan, tidak ada sifat roh seperti itu. Yang ada dia menjadi pendamai. Yang ada dia membawa keselamatan. Yang ada dia akan membawa orang untuk lebih mencintai Tuhan dan lebih mencintai musuh. Itu yang dibawa oleh Yosua di dalam khotbah akhirnya. Saya tidak akan baca ini semua. Tapi saudara melihat setiap konteks pembahasan Yosua. Dia ingatkan umat ini untuk supaya jangan menyimpang. Kenapa? Karena kerinduannya supaya mereka setia. Mereka boleh memperoleh keselamatan. Sebagaimana Musa yang sudah disakiti, pernah dihina, pernah dicerca, disolimi malah. Tetapi Musa yang sama, yang dengan air mata, dengan tenaganya yang paling terakhir, dia menuntun umat ini dengan kerendahan hati untuk mengenal Tuhan mereka. Demikian orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan. Semakin orang itu dikuasai oleh Tuhan, kebenciannya semakin hilang. Itu tandanya saudara mau tahu saudara itu dikuasai Tuhan. Jadi saudara kalau dikuasai Roh Kudus, bukan saudara itu sampai hilang ingatan atau sampai kerasukan. Itu bukan dikuasai Roh Kudus namanya. Orang yang dikuasai Roh Kudus bukan hilang ingatan dan kerasukan dan menjadi aneh, lompat-lompat sampai hilang kendali. Tidak. Orang dikuasai Roh Kudus, orang yang lebih tenang dan dia lebih mencintai musuhnya. Demikian ciri mereka yang dikuasai Roh Kudus. Mereka akan jadi serupa Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Tidak memandang dirinya lagi, tidak menghargai dirinya lagi, tetapi menghargai orang lain untuk mendahulukan mereka dalam keselamatan. Dan pasal ini adalah pasal di mana akhir pemerintahan Yosua. Perhatian besar dan rasa sakit yang dia ambil untuk meneguhkan orang-orang Israel. Perhatikan Yosua. Di pasal 24, lebih diingatkan kembali Yosua dengan pesan-pesannya yang terakhir. Di dalam komentar ini dia katakan, perhatian yang besar dan rasa sakit yang dia ambil
hanya untuk meneguhkan orang Israel. Karena demikian umat-umat yang dicintai, umat-umat yang merasakan kasih Allah, umat-umat yang diliputi dengan cinta Tuhan, mereka bukan lebih membenci orang yang tidak adil kepada mereka. Mereka akan lebih mencintai. Mereka akan lebih mencintai. Secara naratif ayat 2-13 menceritakan hal-hal besar yang dilakukan Allah bagi mereka dan nenek moyang mereka. Yosua mengulangi perjalanan bangsa ini. Dia mengkhotbahkan kembali apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Dan ingat umat Tuhan yang saya kasih. Dari khotbah Yosua ini kita mendapatkan pelajaran baik. Setiap ada tindakan yang mungkin memanjakan dosa kita, ingat perilaku Tuhan kepadamu di masa yang lalu. Ketika kita senang, ketika kita susah, ingat apa yang dilakukan Tuhan di masa yang lalu. Makanya saudara, setiap tingkah laku kita, setiap pengalaman hidup yang kita hadapi, hari demi hari, detik demi detik, pastikan saudara memiliki kesan bersama Tuhan di dalam kehidupan. Supaya begitu waktu itu lewat dan saudara menghadapi satu kesulitan, saudara akan ingat hari demi hari, tanggal, waktu, jam, tahun, saya mengingat Tuhan sudah melakukan hal ini kepada saya. Saya ingat Polikarpus. Waktu dia akan dihukum, seorang yang sudah tua rentah, karena belas kasih seorang hakim kafir ingin melepaskan Polikarpus dari penghukuman kematian. Dia katakan, Polikarpus, sangkali saja Tuhanmu. Dan dengan lantang, dengan suara lantang, dengan wajah yang tegap, tidak menunjukkan rasa sakit, seorang yang tua ini katakan, kurang lebih 85 tahun, saya sudah melayani Tuhan, dan tidak sekalipun aku disakitinya, tidak sekalipun aku dikecewakan. Masakan aku akan menyangkal dia? Masakan aku akan meninggalkan? Saudara bayangkan, Polikarpus akhirnya dihukum mati, jadi pancung. Tetapi ketika satu ajakan untuk menyangkal Tuhan, cobaan itu dihadapkan kepadanya, saudara, yang menjadi kemenangan Polikarpus, dia mengingat sepanjang sejarah hidupnya apa yang sudah Tuhan buat baginya. Saya mau katakan ini, keberhasilan kita ke depan tergantung dari pengalaman kita hari ini bersama Tuhan. Pengalaman yang saudara alami bersama Yesus hari ini tidak akan terulang lagi. Pasti akan ada pengalaman yang baru lagi. Dan setiap saat ada pengalaman-pengalaman yang baru dibukakan kepada kita. Dan begitu Tuhan datang, sampai ada satu lirik lagu dia katakan di sana. Rumput pun jadi pena, laut jadi tinta, semua orang menjadi penulis, langit jadi kertas, tidak sanggup menulis kasih Allah itu. Tidak cukup langit ini untuk dapat mengisi semua pernyataan-pernyataan kasih Allah bagi setiap jiwa. Pengalaman dari kitab Yosua ini sebagai penutup dari kitab Yosua, dia menceritakan pengalaman kekristenan. Bagaimana Tuhan yang maha atur, maha pengampun, kasih-Nya yang tidak terbatas, yang dia ingin supaya kita kenal, kita hidupkan, dan kita rasakan. Kita berpengalaman di dalamnya. Tuhan sangat menginginkan hal ini. Biarlah pelajaran Yosua ini
boleh membawa pengalaman baru kita bersama Tuhan. Menambah akan hubungan kita dengan Kali kita. Untuk lebih percaya kepadanya. Dan karakter kita berangsur-angsur terbentuk di dalam karakter yang benar. Dalam karakter yang beraturan. Karakter yang menghidupkan. Membawa kehidupan bagi orang lain. Keselamatan bagi orang lain. Dan nama Tuhan akan dimuliakan dengan karakter-karakter itu. Biarlah nama Yesus ditinggikan pada malam hari ini. Kemuliaan hormat bagi namanya. Saya kembalikan kepada kita semua, ada pertanyaan atau ada sanggahan atau tambahan, saya persilakan untuk beberapa waktu ke depan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Pak Pendeta James, saya mau Silakan, boleh Ibu Han. atau apa ini nanti Pak James jelaskan lagi. Tadi yang pembicaraan soal pembunuhan itu bukan cuma secara fisik ya Pak ya. Tapi pembunuhan karakter itu Pak yang sekarang banyak terjadi kan. Yang banyak orang belum mengerti bahwa dia menghina, dia memperlakukan kita dengan kasar melalui kata-katanya itu juga sudah membuat seseorang down gitu loh. Itu kan pembunuhan karakter juga ya Pak ya. Perasaan kita tuh. Itu juga bukan terjadi dengan orang, kadang-kadang juga dengan saudara dekat, kakak beradik. Itu memang benar ya. Jadi betapa pentingnya kita membaca firman, tapi perlu juga ada pencerahan-pencerahan seperti ini. Begitu Pak. Terima kasih Pak James ya atas mengajari kami lah soal ini dengan pengalaman Pak James sebagai seorang hamba Tuhan. Dan ini juga bagi saya dan barangkali juga bagi Bapak Ibu semua yang ada di Outreach Ministry ini, bisa kita share kepada orang lain pada waktunya. Kalau Tuhan izinkan dan Roh Kudus yang menuntun kita, kan kita masih dalam nama Yesus ke depan kita masih ada banyak yang harus kita jalani Pak ya, itu entah dengan keluarga atau teman di luar. Apalagi arisan-arisan gitu Pak, banyak pembunuhan karakter. Kata-katanya. Ya itulah, kita yang memang sudah tahu soal ini ya semoga Tuhan ada dalam perkenanan Tuhan kita boleh saling mengingatkan, bukan menggurui, kita juga kan masih belajar. Terima kasih ya Pak James, selamat malam. Shalom. Tuhan berkati, Bu Honis. Kalau ada yang lain, terima kasih untuk masukannya. Iya, kita saling mendoakan ya. Ini bukan kita berbicara mengenai kita sudah sempurna atau belum, tetapi kita sementara belajar untuk bertumbuh bersama sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Baik, silakan Pak Dokter John. Ada pertanyaan yang bersambung yang lalu kan saya ingat. Oh, itu nanti hari Selasa. Oh, hari Selasa. Oke, siap. Kalau ini ya begini, saya pelajari kitab Yosua ini ada beberapa catatan yang tapi sebagian besar sudah dijawab jelas sekali oleh Pak Pendeta ya. Hanya sana ada beberapa yang memang belum saya ngerti. Itu mengenai ayat 18 pasal 18 ayat 5 itu ya disebutkan bahwa Yehuda mendapat bagian di sebelah selatan dan Yusuf di sebelah utara. Pernah saya baca di buku mana di pasal berapa kali itu bahwa saya lupa bahwa Yerusalem itu dikuasai oleh suku Yehuda. Apa betul itu? Apa Pak Pendeta? Terima kasih. Tunggu dulu sebentar. Ya. Ada suku Yerusalem itu dikuasai oleh suku Yehuda dan di sebelah utara itu ada Bani Yusuf, ya, ada suku Yusuf di situ sebelah utara. Di sebelah utara itu yang kalau itu sekarang itu dataran tinggi Golan atau Gaza ya? Saya lihat di peta kok Yerusalem. Itu yang satu ya. Kemudian ada lagi mengenai kota perlindungan, Pak Pendeta. Di ayat 4
Pak Pendeta dengar Pak Pendeta? Iya, saya dengar, Ya. Pak John. Di ayat 4 di ayat 4 kota perlindungan itu di pasal 20 ya. Itu kan sudah tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta bahwa kota perlindungan itu adalah untuk melindungi orang-orang yang membunuh tanpa sengaja. Intinya itu gitu ya. Nah, kemudian penjelasan Pak Pendeta tadi juga saya dengar bahwa akhirnya kota itu menjadi tempat penjahat semuanya. Tapi kan ada satu ayat yang mengatakan begini, bahwa kota perlindungan itu sebelum dia masuk ke kota itu, dia diseleksi dulu oleh para tua-tua kota itu. Oleh imam-imam, iya. Ya, oleh imam-imam, oleh tua-tua kota atau imam-imam. Jadi diseleksi dulu ke itu. Tapi kenapa jadi banyak penjahat di situ? Kemudian tadi karena orang Lewi itu sudah jelas, saya sudah jelas sekali bahwa itu bukan pusaka, tapi dikasih oleh itu ya. Kemudian mengenai kota perlindungan ini, saya tadi katakan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari di sini banyak hal-hal yang terjadi demikian. Contoh-contoh yang saya nggak perlu jelaskan di sini, karena semua sudah pada tahu lah ya. Pertanyaan saya itu di kota perlindungan ini, selain tadi imam-imam jaga di situ, jadi kalau seseorang misalnya membunuh seseorang, ya, apakah seseorang yang membunuh ini dia berdosa atau tidak? Karena ini kan dia bunuh dan tidak sengaja. Nah, ya, kemudian ya, yang terakhir komentar saya itu bahwa pada pasal 23 itu ayat 14 intinya adalah janji Tuhan dipenuhi. Jadi janji Tuhan selalu dipenuhi dan janji Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan tidak ingkar janji. Itu aja dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Pertanyaannya banyak ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama mengenai Yehuda dikuasai. Ingat, sebenarnya dalam pengaturan Ka'bah juga itu menjadi gambaran untuk kemah-kemah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, di mana suku Yehuda selalu berada di depan pintu kemah bait Tuhan, bait Allah, iya kan? Iya. Makanya kesannya seperti Yehuda yang menguasai. Tapi sebenarnya tidak ada. Itu ibarat menguasai itu ketika pecah kerajaan di zaman Salomo ya. Salomo murtad dan jatuh ke anaknya, dan akhirnya anaknya itu tidak bijaksana dan akhirnya kerajaan ini pecah. Dan kerajaan yang pecah ini, yang bagian Yerusalem itu dipegang oleh kaum Yehuda. Jadi itu istilah muncul sampai dikatakan apakah Yehuda yang menguasai. Tapi tetap di dalam keimamatan itu dipegang oleh orang Lewi. Nah, lebih unik lagi, Yesus itu disebut Raja Yehuda, singa dari Yehuda. Jadi ada hal-hal yang unik di dalam cerita ini, khususnya mengenai Yehuda dan Lewi ini ya. Keimamatan diberikan kepada Lewi. Kenapa tidak diberikan ke Yehuda? Iya kan? Sementara Yesus lahir dari suku Yehuda. Bukan lahir dari suku Lewi. Nah, sementara Yesus itu mewakili keimamatan. Lihat ini. Kadang-kadang ini membingungkan kita. Buat bingung. Membingungkan. Ya. Kita harus tahu mengapa orang Lewi itu diangkat menjadi imam. Itu cerita waktu di bawah bangsa ini ada melakukan penyembahan berhala di bawah Gunung Sinai kan? Dan hanya kaum Lewi yang tidak menyembah
yang akhirnya hak kesulungan, sebenarnya hak kesulungan itu fungsinya untuk memegang sistem keimamatan rumah tangga. Itu fungsi utama hak kesulungan itu. Yang akhirnya sebenarnya kesulungan itu sama Ruben, Ruben gagal, diturunkan ke Lewi. Itu ceritanya. Jadi kalau dalam sistem keimamatan, dia menggunakan sistem keimamatan orang Lewi. Tapi untuk kesukuan, di dalam nubuatan kesukuan yang dipilih adalah kesukuan Yehuda. Mengapa? Dalam karakter Yehuda digambarkan, coba perhatikan, di dalam kitab Kejadian. Ketika Yakub memberkati anak-anaknya, Iya. coba perhatikan ungkapan Yakub sehubungan dengan Yehuda. Kejadian pasal 49 mulai ayat 8. Saya bacakan Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur. Perhatikan, bandingkan kata nubuatan ini dengan tindakan Yehuda saat menjual Yusuf. Di pasal 37 ayat 26, 27 dan 31. Iya. Yusuf dijual ke Mesir. Dia celupkan pakaian Yusuf di mana? Di darah hewan. Darah domba. Darah hewan. Jadi gambaran Yusuf, gambaran kehidupan atau karakter Yehuda memang sudah menjadi gambaran Yesus. Makanya ketika ayah mereka Yakub di dalam tuntunan Roh Kudus menubuatkan kondisi keturunan orang ini, dia menubuatkan karakter Yehuda ini. Jadi dengan kata lain, mengapa Yehuda yang dipilih bukan dipilih sebagai imam, tapi dia dipilih sebagai karakter. Karakternya yang dipilih. Bukan sistem keimamatannya. Kalau orang Lewi diangkat karena sistem keimamatan, tapi Yehuda dipilih oleh karena karakternya. Yang menjadi karakter, pelambangan karakter Yesus. Sekarang saya mau tanya, apakah Lewi tidak memiliki karakter Yesus? Memiliki juga. Iya. Tapi yang lebih dominan untuk karakter ini ada sama Yehuda. Yehuda. Karakter orang Lewi, karakter Lewi, karakter keimamatan. Karakter Yehuda. Sekarang saya bertanya, apakah anak-anak Yakub yang lain tidak memiliki karakter Yesus? Memiliki. Memiliki. Jadi dengan kata lain begini, sama dengan kitab Wahyu, karakter Yesus digambarkan dengan 7 jemaat.
Masing-masing 7 jemaat itu, masing-masing diberikan karakter Yesus yang sepenggal-sepenggal dari pendahuluan-pendahuluan jemaat itu. Jadi dengan kata lain, keseluruhan karakter Yesus tidak akan ditemukan di dalam kesempurnaan kehidupan kita. Kita akan memiliki karakter Yesus sebagian-sebagian. Makanya gambaran engkau adalah tubuh, ya kan? Kepalanya Kristus. Kita akan memiliki karakter Yesus di dalam kepenuhan setiap pribadi. Yesus, tidak akan ada Yesus sepenuhnya sama James. Yang ada sebagian yang sesuai dengan kebutuhan saya mengenai Yesus itu. Jadi cara pengenalan saya mengenai Yesus berbeda dengan cara pengenalan Pak John mengenai Yesus. Saya semakin luas ini saya berbicara. Tidak lagi berfokus kepada apa yang Pak John nyatakan, tapi saya ingin membuka kita berpikir. Karena pertanyaan ini dalam dia punya makna sehubungan dengan Tuhan memilih Yehuda daripada Lewi. Dan sekarang saya perluas pertanyaannya, apakah karakter Yesus tidak ada di yang lain, 11 yang lain? Kenapa hanya sampai Yehuda? Sebenarnya ada. Tapi masing-masing itu memiliki karakter-karakter. Karakter-karakternya masing-masing. Karakter-karakter Yesus yang sepenggal-sepenggal ini. Kita bisa merasakan karakter Tuhan ini. Dan setiap orang memiliki karakter Tuhan yang berbeda-beda. Pemahaman saya mengenai Yesus berbeda dengan pemahaman saudara mengenai Yesus. Makanya kita jangan pasangkan Yesus yang ada sama kita pasangkan ke orang lain. Izinkan orang lain itu mengenal Yesus dengan caranya. Itu hal yang bisa kita petik dari makna karakter-karakter 12 suku ini. 12 murid Yesus dan 7 jemaat. Itu yang bisa kita tangkap sehubungan dengan karakter-karakter ini. Terima kasih Pak John untuk pertanyaan sehubungan dengan Lewi dan Yehuda ini. Saya senang untuk membuka pikiran kita terhadap hal itu. Mungkin kalau ada referensi yang lain, saudara boleh cari referensi yang lain. Tetapi sejauh yang bisa saya jawab, yang bisa saya juga terkesan dengan pengertian-pengertian yang Pak John boleh bagikan hari ini, malam ini. Dan yang kedua apa tadi Pak John? Kota perlindungan. Kota perlindungan. Tadi saya bahas mengenai secara simbolik ya, melambangkan Yesus itu sendiri, kota perlindungan. Mengapa kota perlindungan akhirnya banyak orang jahat? Ingat, jangankan kota perlindungan. Mengapa Yesus membersihkan Ka'bah? Dan dia usir semua orang-orang yang berjual beli di Ka'bah. Saudara tahu, bangsa ini sudah korup. Money oriented begitu hebat. Tidak heran kota-kota perlindungan ini pun yang tadinya adalah tujuan Tuhan adalah hal yang paling baik untuk boleh di mana kalau ada orang yang mengalami satu musibah di mana dia dikejar karena pembalasan. Ketika dia dibawa ke kota perlindungan itu ada imam yang memeriksa. Di dalam sejarah, saudara boleh baca sendiri sejarahnya, sehubungan dengan perjalanan bangsa Israel di dalam kemerosotan moral mereka. Semua orang yang mau masuk ke kota perlindungan ini free. Tidak perlu diperiksa, hanya dengan cara apa? Sogo imamnya. Disogok. Akhirnya kota perlindungan ini juga menjadi tempat pelarian para orang-orang yang berbuat jahat. Memang harus dihukum, tapi mereka lari ke sana. Penjahat-penjahat lari mereka ke sana. Mereka merampok, ambil uang, dan mereka kasih sama imam terima.
Saudara, kemerosotan di masa Israel kuno sangat-sangat hebat. Makanya gambaran yang sama untuk sistem keimamatan imam-imam di akhir zaman. Kita perlu banyak berdoa untuk para gembala-gembala, para imam-imam. Saya juga minta saudara doakan saya. Karena dalam nubuatan sudah tercatat, dalam Yeskel sendiri dia katakan, engkau mengambil keuntungan dari domba-dombaku. Engkau memerah susunya hanya untukmu, tetapi engkau biarkan dia. Di dalam gambaran nubuatan kitab Yeskel itu terjadi. Para imam melakukan hal-hal yang sama. Mereka mencari keuntungan-keuntungan yang menguntungkan diri mereka di balik pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Makanya tidak heran Pak John di masa itu, kalau dalam sejarah kita lihat, akhirnya tidak heran Yesus sendiri kata, jangan di masa Yesus ingat pernyataan Thomas, Thomas ya, ada Andreas, ada apa di Nazaret? Sampai Yesus boleh ada di sana. Dia merasa tidak ada pendidikan, tidak ada hal yang baik yang bisa datang dari Nazaret. Itu dicatat oleh kitab Yohanes. Coba buka di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 46. Nathanael. Bukan Andreas, Nathanael. Pasal 1 ayat 46. Coba tolong baca ayat. Saya baca Pak Pendeta. Ya, silakan Pak John. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tanda tanya itu. Mereka tahu, terima kasih. Mereka tahu Nazaret tidak ada orang yang baik di sana. Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Dan ingat, Nazaret ini kota buangan. Semua kejahatan ada di sana. Yang tadinya sebenarnya itu adalah tempat-tempat bagian dari tempat-tempat perlindungan. Lain lagi ada tempat-tempat di mana tempat pengasingan untuk orang-orang kusta. Ada tempat Tuhan sendirikan itu. Tapi tidak tarik kemungkinan dengan pengalaman kota Nazaret, kita sudah mengerti kondisi imam-imam saat itu. Betul? Betapa jahat mereka. Yang seterusnya orang-orang masuk situ disortir. Ya kan? Diperiksa. Karena sebenarnya orang-orang baik ini. Tapi tidak demikian. Malah itu menjadi tempat penyampai. Makanya Nathanael katakan, apa yang baik dari Nazaret? Tidak ada. Tapi ingat, malah di kota itu Yesus datang. Betapa besar kasih Allah. Betapa hebat. Terima kasih Pak John untuk Pak Dokter. Itu yang bisa saya tahu hubungan dengan pertanyaan mengapa kota-kota ini banyak orang jahat. Pendeta, Ada ya. Oke. boleh tanya? Iya, silakan Pak. Kita diskusi. Ada julukan Yesus singa dari Yehuda. Yehuda. Pertanyaan saya mungkin bukan dalam konteks ini. Kenapa Yesus juga julukannya Yesus anak Daud? Bukan Yesus anak Yusuf gitu. Oh. Mengapa disebut Yesus anak Daud? Daud datang dari suku apa? Yehuda. Maksudnya bukan Yesus anak Yusuf.
Iya. Dia datang kepada garis keturunan utama itu. Dan ini uniknya Daud. Sebenarnya Daud menjadi titik tolak. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Raja-Raja, ini yang saya pahami ya. Mungkin ada referensi yang lain yang lebih tepat, tapi ini yang saya pahami. Sehubungan dengan Daud ini, coba perhatikan dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik, selalu Tuhan katakan kepada raja-raja yang murtad ini, kamu tidak sama dengan hambaku Daud. Betul tidak? Saudara selalu temukan ayat ini. Kata-kata dari Tuhan untuk menegur bangsa raja-raja yang murtad ini, kamu tidak sama seperti hambaku Daud. Sekarang saya mau tanya, apa yang mengesankan Tuhan sehubungan dengan Daud? Dan sampai Daud diulang-ulangi, dan Yesus masuk menjadi julukan sebagai anak Daud. Sebenarnya kata Yesus sebagai anak Daud itu ada dua alasan. Yang pertama ini yang saya katakan tadi. Daud menjadi kebanggaan Tuhan karena pertobatannya. Kejahatan Daud itu hebat sekali, saudara. Dia bukan cuma mencuri istri orang, selingkuhi istri orang. Dia bunuh dengan trik suami dari istri ini. Tetapi keunikannya dia punya pertobatan begitu hebat. Pengakuannya disertai dengan penyesalan sampai dia telanjang. Berhari-hari dia tidak makan. Demikian betapa menyesal, dan di dalam cerita Alkitab, pertobatan yang disertai dengan penyesalan yang paling dalam hanya dilakukan oleh Daud. Makanya Tuhan bangga dengan dia. Karena ini yang Tuhan inginkan, pertobatan kita harus disertai dengan penyesalan yang dalam. Jadi ini alasan pertama nama Daud itu di bawah. Diulang-ulangi kepada raja-raja sesudah dia. Kamu tidak sama dengan hambaku Daud. Kamu tidak sama dengan hambaku Daud. Alasan kedua Yesus menjadi anak Daud. Nama Yesus anak Daud. Yesus itu memang keturunan dari Daud. Bukan secara darah dia keturunan Daud. Diambil dari Yusuf. Yusuf yang keturunan Daud sebenarnya. Tapi dalam perhitungan Israel itu dihitung laki-laki. Jadi diambil Yesus anak Daud. Itu secara harafiahnya. Dan di dalam pengertian yang lain, Yesus itu sebagai karena tahta Daud ini yang menjadi karakter orang Israel. Yang maksudnya bukan karakter, yang maksudnya menjadi fokus bangsa Israel. Mereka ingin memulihkan kerajaan Daud. Makanya begitu Yesus datang, mereka pikir inilah Mesias yang diurapi seperti Daud yang diurapi ini, yang akan memulihkan kerajaan. Di dalam konteks teologianya, jelas bahwa memang Yesus memulihkan tahta, tapi bukan tahta dunia ini, tapi tahta kerajaan sorga. Pemulihan tahta Daud yang sesungguhnya. Jadi, gambaran atau istilah yang digunakan kepada Yesus sebagai anak Daud memiliki banyak makna. Pengertian teologis sehubungan dengan. Jadi bangsa Israel untuk kebiasaan ada disebut dengan kebiasaan rabi-rabi yang saya pernah tahu juga sehubungan dengan kerinduan mereka untuk menanti Mesias itu. Mesias ini yang akan duduk di tahta Daud. Jadi ini yang menjadi titik tolak alasan sampai akhirnya Alkitab juga dalam tulisan rabi-rabi, tulisan diungkapkan sebagai Yesus anak Daud ini. Bukan Yesus anak Yusuf. Jadi itu pandangan-pandangan alasan-alasan mengapa Yesus disebut sebagai anak Daud.
Mungkin itu Tante Ki yang saya Bukan anak Nazaret ya. dia tidak lagi disebut anak Nazaret. Iya. Star of David gitu ya. Iya. Mereka hubungkan dengan Yehuda, nubuatan mengenai Yehuda, nubuatan si Bileam akan datang dari bintang timur, ya. Makanya orang-orang timur datang untuk melihat bintang itu. Bintang Yehuda dikatakan the Star of David, the Star of Judah. Banyak julukan yang diberikan oleh para rabi dulu sehubungan dengan Yesus itu sendiri. Jadi kita hanya sebenarnya mengikuti julukan yang mereka buat sehubungan dengan Yesus. Terima kasih Tante Kiki. Terima kasih. Untuk pertanyaannya juga, saya teringat dengan apa yang pernah saya tahu sehubungan dengan pertanyaan ini. Saya juga pernah tanyakan hal ini. Dan saya mengerti dalam konteks itu. Beberapa pandangan tadi. Baik. Saya lihat waktu kita sudah pukul 9 ya. Boleh satu lagi Pak Pendeta. Oh iya, Pak John, yang terakhir. Oh iya, tadi ya yang terakhir. Ini bukan ada di apa namanya pelajaran Alkitab sebenarnya, tapi saya belum mengerti juga. Bendera Israel itu kan bintang Daud. Itu menggambarkan apa itu sebenarnya? Yang segitiga terbalik itu. Saya juga nggak tahu. Ya. Saya juga Pak John tahu dengan bintang yang mereka lambangkan itu, Pak Dok. Saya belum tahu mengapa mereka buat itu. Mungkin punya makna-makna rohani mereka saja itu ya. Sama dengan kita di sini merah putih ya. Kalau kita orang Indonesia kita lebih mengerti falsafahnya. Ada perjuangan, darah, dan kedamaian, ya kan, merah dan putih. Tapi untuk bintang orang Israel, saya kurang tahu apa bedanya juga dengan bintang Amerika ya. Kalau bintang Amerika kita mengerti bintang-bintang itu melambangkan state. Kalau di Amerika ya. Tapi kalau Israel, ya ini yang mungkin kita perlu tanya kepada orang Israel sekarang ya. Pada dokter. Iya. Di unmute itu Pak Dok. Di unmute dulu. Tidak kedengaran tadi. Itu kan bintangnya itu menggambarkan segitiga terbalik. Bendera Israel itu kan segitiga terbalik, itu yang saya nggak ngerti juga. Iya, dua segitiga ya. Ya, makasih Pak Pendeta. Iya, makasih Pak John. Tuhan berkati. Baik, demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bersama-sama kita belajar bersama. Dan namanya belajar ya, tidak ada yang sempurna. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya referensi yang dapat saya ketahui, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Iya Pak Pendeta, betul. Namanya belajar. Soalnya kalau sudah tahu buat apa mengikuti itu. Jadi kita boleh cari, dapat juga referensi-referensi yang lain untuk menambah pengetahuan kita lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi salah satu referensi kita untuk membawa hati kita lebih dekat dengan Yesus. Dan kita akan tutup dengan doa. Mungkin ada usulan doa yang bisa saya doakan di sini.